Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hausil a'zam Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Bauddin An-Nasabandi wa silsilati tariqah Qadiriyah Naksabandiyah wa Naksabandiyah Khalidiyah wa silsilati tariqah Syadiliyah wa usulihim wa furuhim annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadrati khususan ila ruhi Imam Al-Ghazali sahibu Ihya Ulumuddin wa silsilati sanad kitab Ihya Ulumuddin al-Muntaha wa usulihim wa furuhim annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ila hadrati khususan ila ruhi Kyai Haji Fuad Jazuli, Kyai Haji Imam Sohrawardi, wa ila hadrati khususan Kyai Haji Muhammad Hasan Saiful Islam, wa ila hadrati Kyai Haji Nur Badri wa usulihim wa furuhim annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadrati khususan ila ruhi Eyang Kanjeng Sultan Agung, wa ila hadrati Eyang Panembahan Senopati, wa ila hadrati Ki Ageng Sedong Rabiak, wa ila hadrati Amangkurat Tegalarum, wa ila hadrati Eyang Ki Ageng Joko Tarub, Eyang Ki Ageng Sela wa usulihim wa furuhim wa masyaikhina fi Ribat Lirboyo, Rifat Kuwagian, Ribat Al-Faq Al-Fiqih Komenselo, Ribat Al-Mu'ayyad, wa ila hadrati Mbah Kiai Mubashir Mundir wa Mandufi Nabi Zambal wal Furat wa Al-Dir wa Klum Rakatifas wa Auliadis Al-Masyhur wa Lisong wa Mandufi Nabi Hawalaihim lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walimisli hadza lan kaya sepadane kilah conto jawaza marangaken den parangaken lin nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam malam yajuzu ma perkara lam yajuz kan ora kena li ghairihi maring liyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta abiha sehingga ngolehake lahu maring mantis aniswatin lahu maring Kanjeng Nabi tis'a aniswatin ing songo pira-pira bojo. Ida kana nalikane ana sinten Kanjeng indakana nalikane ana iku tetep lahu tetep ketuwe Kanjeng Nabi minal kuwati saking kekuatan. Ma perkara ya ta'adda minhu sifatul adli iku sifatul adli sifat adil ila nisaihi maring pira-pira bojone Kanjeng Nabi. Oke. Kemarin telah kami sampaikan tentang pentingnya belajar ilmu itu menyesuaikan dengan kemampuannya. Pentingnya belajar ilmu itu menyesuaikan dengan tingkatannya. Kemarin pada bab 4, bab 5 masih ada 4 baris yang karena waktunya telah habis kemudian tidak bisa kita jelaskan. Seperti halnya Kanjeng Nabi, ibarat orang yang mengajarkan ilmu tapi tidak pada tingkatannya, seperti orang yang meniru Kanjeng Nabi sedangkan dia itu hakikatnya tidak mampu seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Apa? Kanjeng Nabi mampu beristri 9 atau bahkan lebih. Kalau kita nggak mampu, makanya kalau kita mengaku mengikuti sunnah Rasulullah kemudian menikahi 9 wanita, maka itu adalah sebuah kesalahan pemahaman daripada syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti ada satu bab yang khusus kami akan jelaskan, ada sekitar 130 perbuatan Nabi yang kita malah tidak boleh melakukannya, termasuk masalah tazwij, yaitu menikah dengan istri lebih dari 4, termasuk
mewajibkan yaitu sholat duha untuk diri kita, tidak boleh, karena memang itu tidak untuk umum, tidak untuk umat, tapi hanya untuk Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita tidak mampu adil seperti Rasulullah, tidak mampu adil. Wa amma ghairuhu lan anapun utawi liyane Kanjeng Nabi iku falayak diru mongko ora cukup, ora mampu ala ba'dil adli ngatasi separo adile Kanjeng Nabi. Kita itu separuh keadilan Kanjeng Nabi aja tidak mampu. Apalagi kita mendapatkan keadilan yang sempurna seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta yanjiro ila ma'syatillahi fi talabihi ridahunna. Sedangkan Allah telah mengatakan orang tidak akan sekali-kali mendapatkan ridha Allah kalau dia tidak bisa berbuat adil kepada kedua istrinya atau ketiga istrinya. Maka kalau memang tidak mampu, maka jangan melakukan poligami dan seterusnya. Fama aflaha mongko ora bakal bejo sapa man wong kosa kang madhaake sapa man al malaikata ing malaikat bil hadadina kelawan pira-pira ahli pandi. Maka tidak akan benar, tidak akan mendapatkan kebenaran orang yang menyamakan malaikat dengan tukang besi. Tidak benar, karena malaikat itu adalah makhluk yang mulia, tukang besi juga mulia, tapi tentu tidak semulia malaikat. Maka dari itu kita harus belajar dari kiai-kiai sepuh seperti Kiai Fuad Pondok Ploso yang hari ini meninggal dunia, seperti Mbah Yai Nur Badri yang hari ini meninggal dunia, seperti Kiai Hasan Saiful Islam dan Kiai Haji Imam Sohrawardi. Semua memberikan satu toladan kepada kita. Apa? Ketika belajar maka hendaknya 3 perkara. Satu, hendaknya ketika kita belajar fokus kepada guru yang sedang kita jadikan guru tersebut. Yang kedua adalah ketika kita belajar tidak belajar kecuali sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga adalah kita hendaknya belajar untuk yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Insyaallah nanti hari Kamis akan kami sampaikan ketika jadwal saya untuk dalil-dalil tentang Maulid Nabi, mulai dari Qur'annya, tafsir Qur'annya yang kemudian sahih dan mu'tabar, kemudian hadis dan lain sebagainya, serta riwayat para sahabat yang melaksanakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah semuanya ada dalilnya berdasarkan Quran dan hadis yang sahih sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi di malam hari ini kami akan menyampaikan dari kitab Ihya, penjelasan Ihya, yaitu tentang hal-hal yang berhubungan dengan syariat Islam. Kita harus mengetahui bahwasanya di dalam syariat Islam itu kita harus tahu setiap apa yang kita perbuat harus sesuai dengan apa yang Rasul katakan atau contohkan. Ketika Rasulullah mengatakan aku tinggalkan kepada kita 2 perkara, kitab dan sunnah, maka kita wajib mengikuti kitab dan sunnah. Termasuk Rasulullah mengatakan bahwasanya alaikum bisawadil a'dham, ikutilah golongan yang besar, maka kita ikuti golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ketika Rasulullah mengatakan ashabi kan nujum faman ihtadaitum, maka ikutilah apa yang menjadi hukum atau perbuatan para sahabat, karena sahabat itu adalah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya al-khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Jadi kalau engkau mengikuti sunnahku, maka ikutilah juga apa yang menjadi perbuatan para khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, yang mereka berempat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bisa memilah mana perbuatan yang boleh dan mana yang tidak boleh. Oke. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu bid'atin dolalah, setiap perbuatan yang bid'ah itu adalah sesat. Lah, apakah kalimat kullu di dalam kalimat ini itu memiliki makna setiap, atau kata kullu ternyata memiliki makna berbeda dengan kalimat setiap yang ada di dalam kamus-kamus itu? Maka kita akan lihat di dalam beberapa kitab yang telah kami nukil di dalam
kitab ini. Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam mengatakan di dalam kitab Qawaidul Ahkam bahwa al-bid'atu fi'lun ma lam yu'had fi asri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu adalah perbuatan yang tidak pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitab Tadhhibul Asma wal Lughat bahwa hiya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu adalah membuat perkara baru yang mana di zaman Rasulullah tidak ada. Kemudian juga Imam Al-Amir As-Sun'ani juga menjelaskan di dalam kitabnya Subulus Salam bahwa bid'ah itu adalah ma'umila ala ghairi misalin sabiq. Ini diambil oleh Syekh Ba'atiyah di dalam kitabnya juga. Bid'ah itu perbuatan yang tidak ada contohnya di zaman dulu. Wal murad biha ma'umila min duni ayyasbiqa lahu syar'iyyatun min kitabin wala sunnatin. Maksudnya setiap perkara baru yang mana tidak pernah ada rujukan syariatnya, baik dalam Quran dan hadis. Kemudian bid'ah itu apakah semuanya sesat? Nah, ternyata para ulama tidak mengatakan semuanya sesat, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti halnya kalau kita membaca Al-Quran, kullu safinatin khosbah. Ternyata yang dibolongi itu tidak semua. Pada kalimatnya kalimat kullu. Berarti apa? Tidak semua kalimat kullu bermakna setiap, tapi dimungkinkan kata kullu itu bermakna sebagian. Ternyata di dalam Al-Quran menggunakan kata kullu, ternyata yang dibolongi atau yang dilakukan oleh Nabiullah Khidir bersama Nabi Musa hanya sebagian saja. Ini contoh dalil di Quran bahwa kalimat kullu bisa bermakna sebagian. Kemudian siapa yang berpendapat bahwa bid'ah itu dibagi menjadi dua? Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i beliau mengatakan al-muhdatsatu darban. Perkara yang baru itu ada dua. Yang pertama ma'uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan. Sesuatu yang baru tapi bertentangan dengan Quran dan sunnah. Au ijma'an atau bertentangan dengan ijma'nya para ulama, fahuwa bid'atun dolalatun. Maka hukumnya bid'ah yang sesat seperti itu. Wa ma'uhditsa fil khair la yukhalifu syai'an min dzalika fahuwa muhdatsatun ghairu madmumah. Akan tapi kalau jenengan mengadakan perkara baru di zaman Rasulullah nggak ada, kok tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka disebut bid'ah yang kok bertentangan dengan Quran dan hadis, maka kok tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka disebut dengan bid'ah yang tidak tercela atau bid'ah yang baik. Seperti ngaji pakai YouTube ini tidak pernah di zaman Rasulullah, maka ini termasuk bid'ah yang baik. Kalau semua bid'ah itu sesat, maka jenengan semuanya adalah termasuk orang yang sesat karena jenengan tidak ada di zaman Rasulullah. Ngoten mawon. Rasa angel-angel. Kemudian Imam An-Nawawi juga menjelaskan di dalam kitabnya Tadhhibul Asma wal Lughat bahwa al bid'ah munqasimatun ila hasanatin wa qabihatun. Imam Nawawi seorang mujtahid mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada kalanya yang hasanah, ada kalanya yang qabihah, ada yang baik dan ada yang buruk. Nanti kita sampaikan dalil Quran hadisnya, kita sampaikan. Ini kita pakai rujukan para mujtahid dulu, baru kemudian kita sampaikan Quran dan hadisnya. Kemudian Imam Al-Bukhari mengarang kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian di dalam syarahnya kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan wal bid'atu asluha ma uhditsa ala ghairi misalin sabiq wa tutlaqu fi syar'i fi muqabili sunnati fatakunu madmumatun wa tahqiqu anna in kana mimma tandariju tahta mustahsanin fi syar'i fahiya hasanatun. Bid'ah itu katanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah tidak pernah ada tuntunannya sebelumnya. Lah, andaikan bid'ah tersebut perkara baru, itu ternyata ada isinya bagus, tidak bertentangan dengan syariat, fahiya hasanatun, maka hukumnya baik, termasuk bid'ah hasanah. Wa in kanat mimma tandariju tahta mustaqbahin fi syar'i fahiya mustaqbahatun.
Tapi kalau memang bid'ah itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah, jenengan mengadakan perkara baru tapi bertentangan dengan syariat, hukumnya mustaqbihah, yaitu mustaqbahah, yaitu bid'ah yang keji, bid'ah yang tercela. Ini di dalam kitab yaitu kitab Fathul Bari, syarah daripada hadis Sahih Al-Bukhari, daripada penjelasan itu. Nah, jadi kalau kita membaca hadis, ya pakai syarah hadis, jangan membaca hadis diterjemahkan sendiri, fatal maknanya nanti. Membaca Quran jangan pakai terjemah Quran, fatal nanti. Man qala fil Qur'ani bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang baca Quran kemudian diterjemahkan sendiri, nggak paham bahasa Arab, nggak paham nasikh mansukh, tidak punya sanad di dalam ijma' ulama, tidak menguasai ahkamul Quran, maka itu tidak boleh, hukumnya haram. Harus membaca pendapat para ulama yang memahami daripada ilmu-ilmu tersebut. Kemudian salah satu ulama yang sangat masyhur, Syekh Muhammad bin Ismail Al-Amir As-Sun'ani, di dalam kitab Subulus Salam, beliau mengatakan bahwa al-bid'atu lughatan, al-bid'atu ala khamsati aqsamin. Bid'ah ada 5. Yang pertama bid'ah yang wajib. Jenengan napa namine melakukan perbuatan zaman sekarang di zaman Rasulullah tidak ada. Seperti apa? Hifdzul ulum bitadwin, seperti membaca Quran yang tercetak. Nah, jenengan membaca Quran itu yang ya di zaman Rasulullah belum ada, yang masih lembaran-lembaran, enggak mungkin. Maka membaca Quran itu harus yang tercetak. Karena kalau membacanya tidak urut atau sembarangan maka bisa merubah makna. Kemudian dikata wal mandubah kabina il madaris, bid'ah yang sunnah. Contohnya apa? Bangun madrasah, bangun pondok pesantren. Wa mubahah, ya ketiga bid'ah yang mubah, seperti atau si'ati fi alwani ta'am wa khirisiyab, seperti apa namanya melebar-lebarkan untuk masalah makanan. Makan yang enak itu bid'ah yang mubah. Wa muharramatin wa makruhin, ya seperti apa namanya melakukan judi menggunakan internet, itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah, tapi hukumnya adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian ini pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang bagaimana pendapat ulama Syiah? Syiah sendiri ulama yang dicintai Syiah, saya nggak mengatakan Syiah, ulama yang dicintai Syiah. Di dalam kitab Nailul Autor dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani bahwa beliau mengatakan al-bid'atu asluha ma uhditsa ala ghairi misalin sabiq. Pendapatnya hampir mirip dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa kalau itu perbuatan baru di zaman Rasulullah tidak ada tapi isinya bagus, seperti ngaji pakai internet, seperti acara maulid Nabi yang diadakan di masjid, seperti acara maulid Nabi yang kemudian mengundang orang banyak, isinya zikir-zikir yang dianjurkan, maka itu menjadi bid'ah yang mustahsanah atau bid'ah yang bagus. Kemudian tapi kalau perbuatan itu jelek, seperti apa? Seperti apa tradisi ciuman berjamaah yang ada di beberapa negara, itu adalah bid'ah, di zaman Rasulullah nggak ada, hukumnya haram. Sekarang bagaimana pendapat ulama yang dikagumi oleh Wahabi? Di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah dikatakan wa minhunna yu'rafu dhalalu man ibtada'a tariqan aw i'tiqadan za'ama annal imana la yatimmu illa bihi ma'al ilmi bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadhkur wa ma khalafan nusus fa huwa bid'atun bittifaqil muslimin wa ma lam yu'lam annahu khalafaha faqad la yusamma bid'ah. So, beliau Imam Ibnu Taimiyah mengatakan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan hendaknya itu ada contohnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang kita dihadapkan dengan perbuatan-perbuatan yang mana di zaman Rasulullah itu tidak pernah dilakukan. Beliau mengatakan bahwasanya andaikan perbuatan tersebut menyalahi nas Quran dan hadis, maka hukumnya adalah perbuatan bid'ah. Akan tetapi
andaikan perbuatan baru yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka perbuatan baru yang kita lakukan menurut pendapat ulama Wahabi yaitu Imam Ibnu Taimiyah, maka hukumnya adalah tidak dianggap bid'ah menurut Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau mengatakan dan menukil pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwasanya al-bid'atu beliau mengatakan qala Syafi'i al-bid'atu bid'atun khalafat kitaban wa sunnah wa ijma'an wa asaran. Beliau menukil pendapat Imam Syafi'i yang membagi bid'ah menjadi dua, ada yang baik, ada yang kemudian buruk seperti itu. Ini adalah pendapat-pendapat yang kemudian menjadi dasar bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat, perkara baru tidak semua sesat, dimungkinkan menjadi baik kalau isinya adalah tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Kemudian kami ingin menyampaikan biasanya di antara orang-orang itu juga ada mereka yang anti dengan bid'ah sang. Oh, bid'ah itu semua sesat katanya. Dalilnya mana? Biasanya mereka itu menggunakan dalil hadis Rasulullah an Jabir bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khairul hadis kitabullah wa khairul huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Ini adalah dasar yang dipakai bahwa setiap dalil itu adalah wa kullu bid'atin dolalah. Ini sering dipakai. Begitu juga misalnya pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi kontemporer. Beliau menulis di dalam kitabnya Al-Ibda fil Kamal Syar'i wal Khataril Ibtida. Beliau mengatakan qauluhu kullu bid'atin dolalah kulliyah 'ammah syamilah musawwarah bi aqwa adawati syumul wal umum wa kullun afa ba'da hadhil kulliyah yasyu an naqsima bid'ah ila aqsamin salasah au ila aqsamin khamsah abadan hadza la yasih. Beliau mengatakan dengan keterangan yang panjang tadi bahwa perbuatan-perbuatan yang diadakan baru itu pokoknya hukumnya haram. Jadi semua perbuatan yang jenengan lakukan di zaman Rasulullah tidak ada hukumnya haram, hukumnya adalah sesat menurut pendapat beliau. Seperti itu. Kemudian penolakan tersebut juga pernah dikatakan oleh Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Ternyata beliau menulis di dalam kitab yang lain berjudul Syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyah bahwasanya anna misla hadza ta'bir kullu syai'in amun qad yuradu bihil khas mislu qauli ta'ala an malikati saba wa utiyat min kulli syai'in wa qad kharaja syai'un katsirun lam yadkhul fi mulkiha minhu syai'un mislu mulki Sulaiman. Beliau mengatakan bahwa redaksi seperti kalimat kullu syai'in, kalimat kullu tadi adalah kalimat general yang terkadang itu memiliki makna khusus. Paham ya? Di dalam kitab yang satunya beliau mengatakan pokoknya kullu itu semua sesat. Ternyata di dalam kitab yang lain beliau mengatakan tidak semua kata kullu bermakna setia, tapi ada juga kata kullu yang bermakna sebagian. Ini terjadi tidak konsisten di dalam kitab yang satu dengan kitab yang lain. Ternyata beliau mengatakan bahwa seperti halnya di dalam surat An-Naml ayat 23, ia dikaruniai segala sesuatu. Kemudian beliau mengatakan padahal banyak sekali sesuatu yang tidak masuk di dalam kekuasaan daripada seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini adalah tidak konsisten daripada pendapat-pendapat. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab yaitu Syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyah bahwasanya yadulud dalil ala tahrim lakin umuruddin al-aslu fiha al-khadar fa maqtudi minha fa huwa haramun bid'atun illa bidalilin minal kitab wa sunnah ala masyru'iyati. Beliau mengatakan jadi berbicara masalah perbuatan-perbuatan yang baru seperti Maulid Nabi nanti hari Kamis, kita ada hubungannya dengan hari Kamis soalnya, jadi kita sampaikan sekarang ada hubungannya dengan hari Kamis, bahwa setiap perbuatan-perbuatan dalam urusan agama itu kalau tidak ada contohnya di zaman Rasulullah itu tidak boleh. Akan tetapi
kalau perbuatan tersebut itu ada cantolan Quran dan hadis yang kira-kira menunjukkan kebolehannya, maka beliau mengatakan diperbolehkan di dalam kitab Syarah Aqidah Al-Wasatiyah. Kemudian beliau bahkan mengatakan di dalam kitab yang lain, Syekh Al-Utsaimin di dalam kitab Al-Ibda fi Kamal Syar'i wa Khataril Ibtida, bahwa wa minal qawaidil muqarrarah annal wasaila laha ahkamul maqasid. Dikatakan di antara kaidah-kaidah yang kemudian kita ketahui dan telah ditetapkan oleh para ulama, bahwa perantara itu merupakan hukum daripada tujuan. Jadi kalau misalnya sholat itu harus pakai baju, maka membuat baju hukumnya wajib, karena sholat hukumnya wajib. Nah, kemudian dikatakan fawasailul masyru'i masyru'atun wa wasailu ghairil masyru' ghairu masyru'atin. Kalau perantara tujuan itu tidak disyariatkan, maka juga tidak dianggap syariat. Akan tapi jika perantara itu kemudian perkara yang diharamkan, maka hukumnya juga menjadi perbuatan yang haram, seperti itu. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya wa in kana bid'atun lam yujad fi ahdi Rasulullah, andaikan perbuatan itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah, apa? Fal madaris wa tasniful ilmi wa ta'liful kutub ala hadal wajhi illa annahu laysa maqsudan bal huwa wasilatun wal wasailu laha ahkamul maqasid. Ternyata beliau mengatakan andaikan perbuatan itu memang menjadi wasilah kita bisa melakukan apa yang ada di dalam Quran dan hadis, maka perbuatan itu tidak bisa dianggap bid'ah yang sesat. Andaikan jenengan mengadakan acara maulid, baca al-barjanji, kok itu membuat jenengan senang kepada Rasulullah, padahal senang kepada Rasulullah itu adalah perintahnya Rasulullah, maka jenengan membaca maulid termasuk perbuatan yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keterangan di dalam kitab Al-Ibda fi Kamal Syar'i wa Khataril Ibtida. Kemudian juga dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, bahwa wa kullu bid'atin dolalatun hadza 'amun makhsusun wal muradu ghalibul bid'ah. Dikatakan bahwa maksud Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dolalah itu adalah bahwa setiap apa yang ada di zaman Rasulullah yang tidak ada di zaman sekarang itu adalah hukumnya sesat. Akan tapi wal muradu ghalibul bid'ah. Maksudnya apa? Bukan semuanya, tapi kebanyakan, tidak semuanya. Berarti apa? Ada sebagian perbuatan yang tidak ada di zaman Rasulullah itu yang kemudian tidak dianggap sesat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan kitab Syarah Sahih Muslim yang jumlahnya ada 9 jilid. Contoh, apakah ada bid'ah yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah tapi dilakukan oleh sahabat? Ini kita sampaikan misalnya di dalam kitab, yaitu di dalam kitab Sunan Abu Dawud, hadisnya disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Daqiq Al-Aid. Beliau mengatakan an Abdurrahman bin Abi Laila, dari Abdurrahman bin Abi Laila, qol kana an-nasu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ar-rajulu wa qad fatahu syai'un minas shalat asyara ilaihi nas fa shalla ma fatahu summa dakhala fis shalat. Dikatakan bahwasanya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bila seseorang itu datang terlambat ketika melakukan sholat berjamaah, maka dia itu tetap mengikuti sholat berjamaah. Maka orang-orang itu terlebih dahulu datang dan memberi isyarat kepada yang di depannya tentang rakaat yang telah dia jalani, sehingga orang itu akan mengerjakan rakaat yang tertinggal terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam sholat berjamaah secara bersama-sama. Pada suatu ketika, jadi misalnya dengan sholat 2 rakaat, kemudian ada orang baru datang sudah dapat 2 rakaat, padahal isya 4 rakaat. Jenengan kemudian ketika dijadikan imam kasih isyarah, misalnya gini, kasih isyarah, terserah apalah, yang penting makmumnya tadi paham, dia melakukan sholat dulu 2 rakaat cepat kemudian mengikuti imam. Ternyata
ada kebiasaan baru yang dilakukan oleh Mu'adz ibn Jabal, fa asyaru ilaihi fatakhala wa lam yantadir ma qalu falamma shalla nabi sallallahu alaihi wasallam dzakaru lahu dzalika faqala lahum sanna lakum Mu'adz. Beliau mengatakan bahwasanya ketika Mu'adz bin Jabal datang untuk sholat berjamaah, Sayyidina Mu'adz itu tidak menunggu yaitu tidak menunggu adanya isyarah, dan lain sebagainya. Beliau langsung ikut sholat berjamaah. Setelah selesai, ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu kemudian dikatakan bahwasanya itu adalah perbuatan yang baru, yang baik di dalam yang dicontohkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ternyata Rasulullah mengasisi, tidak jadi masalah. Bukan berarti kamu itu melakukan perbuatan yang gak pernah aku contohkan. Tidak. Rasulullah mengatakan tidak jadi masalah. Kemudian di dalam kitab yaitu Sahih Muslim juga pernah terjadi sebuah kisah. Wa an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin 'inda sholatil fajr. Dikatakan bahwasanya Nabi pernah bertanya kepada Sayyidina Bilal bin Rabah ketika hendak sholat fajar. Ya Bilal, hadithni bi arja amalin alimtahu fil Islam fa inni sami'tu tuffana alaika fil jannah. Sayyidina Bilal, aku pengen tahu perbuatan kamu itu apa sih? Kok aku itu mendengar telapak kaki kamu itu, terompah kamu itu ada di surga. Qala ma'alimtu amalan arja indi min anni lam atatohar tohurun fi sa'atin min lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tahur maku dibali. Beliau mengatakan, aku itu Rasulullah melakukan perbuatan baru yang gak pernah kamu contohkan. Apa? Yaitu setiap aku habis bersuci, habis wudhu, aku selalu melakukan sholat syukuril wudhu, gak pernah dicontohkan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan bima sabaqtani ilal jannah qala ma adzantu qatun illa shallaitu rak'ataini wa ma asabani hadasun qatun illa tawaddatu wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'ataini faqala an-nabiyyu bihima anilta tilkal manzilah. Kemudian dia menjawab, kebaikan yang paling aku harapkan adalah pahalanya, dan aku belum pernah berwudu baik siang dan malam kecuali aku melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian hal tersebut di ACC dan diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak berarti kalau kita melakukan perbuatan baru kemudian Rasulullah mengatakan haram pakai hadis kullu bid'atin, tidak. Jadi ternyata di beberapa hadis seperti itu. Kemudian juga ditulis di dalam kitab yaitu Majma'uz Zawaid, ya, di dalam sebuah hadis yang derajatnya sahih, di dalam Bukhari Muslim juga ditulis bahwasanya hadis Sayyidina Abbas, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail fa shallaitu khalfahum. Beliau pernah datang kepada Rasulullah di suatu malam, kemudian beliau sholat di belakangnya Rasulullah. Fa akhadha bi yadi fajarrani hatta ja'alani khida'ahu. Falamma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sholatihi khasintu fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma saraftu qol. Dikatakan bahwasanya Sayyidina Ibnu Abbas itu pernah berkata, aku pernah pada suatu malam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir malam. Kemudian ketika Sayyidina Ibnu Abbas sholat di belakangnya Rasulullah, kemudian Rasulullah menarik tangannya Sayyidina Bilal agar beliau ada di sebelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah memulai sholatnya, kemudian Sayyidina Ibnu Abbas mundur ke belakang. Setelah kemudian beliau selesai, kemudian Sayyidina Ibnu Abbas mau pulang dari rumah, beliau berkata, kemudian masya'nuk, wahai Bilal, ada apa? Wahai Ibnu Abbas, ada apa? Aja'aluka khidai fatakhon nasu. Beliau mengatakan bahwasanya kamu lurus di sebelahku, tetapi kamu kok malah mundur, ada apa? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, au yambahi li ahadin ayusalliya bi hidaika wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi a'daka
alladzi a'daka Allah. Qala fa'ajabahu fada'ali ayyazidanillahu ilman wa fiqhan. Beliau mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, apa ya pantas saya itu kemudian bersolatnya jejer di sebelah kamu, sedangkan engkau merupakan Rasul yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku merasa nggak pantas, maka aku mundur. Ternyata Rasulullah mengatakan, aku kagum kepadamu wahai Sayyidina Ibnu Abbas. Ternyata kamu melakukan perbuatan yang mana tidak pernah aku contohkan, tapi bagus. Maka aku doakan semoga Allah menambah ilmumu dan menjadikan engkau sebagai orang yang faqih dalam ilmu agama. Jadi adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demi melakukan adab, beliau mundur di dalam sholat agar tidak sejajar dengan Rasulullah. Ternyata perbuatan tersebut tidak dikatakan bid'ah, tapi dikatakan perbuatan yang baik, bahkan didoakan. Dan Sayyidina Ibnu Abbas terkenal sebagai Syekhul Mufassirin, guru besarnya ilmu tafsir. Kemudian juga dikatakan di dalam kitab Majma'uz Zawaid tentang hadis yang pernah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wa an Sayyidina Ali bin Abi Thalib qala kana Abu Bakrin yukhafitu bi sautihi idza qara'a wa kana Umar yajharu bi qira'atihi wa kana Ammar idza qara'a ya'khudhu min hadhihi surah wa hadhihi surah fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya Sayyidina Ali bercerita, Sayyidina Abu Bakar nak membaca Al-Qur'an itu dengan suara yang sangat pelan sekali. Suara pelan. Sedangkan Sayyidina Umar itu kalau membaca Quran dengan suara keras. Sedangkan Sayyidina Ammar kalau membaca Quran itu mencampur surat. Ambil surat ini barengkan dengan ini barengkan dengan ini. Faqala li Abi Bakrin lima tukhafij. Beliau mengatakan, wahai Abu Bakar. Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, ya apa kalau kok baca Quran itu dipelankan? Beliau mengatakan, inni usmi'u man unaji. Beliau mengatakan, sungguh aku itu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendengar apa yang kemudian aku baca. Kemudian waqala li Umar, Sayyidina Umar mengatakan, Sayyidina Umar ditanya, wahai Sayyidina Umar, kenapa engkau mengeraskan bacaan Qur'anmu? Beliau mengatakan, qala ufzi'u syaitan wa uqidul wasnan. Beliau mengatakan, aku kalau baca Quran itu sambil mengusir iblis dan menghilangkan rasa kantuk. Itu tujuan aku. Kemudian wa qala li Ammar, Sayyidina Ammar ditanya, wahai Sayyidina Ammar, lima ta'khudhu min hadhihi surah wa hadhihi surah. Kenapa kamu kalau baca Quran itu ambil ayat ini kemudian pindah ke sini? Kemudian Sayyidina Ammar mengatakan, atas ma'uni akhlitu bihi ma laysa minhu qala summa fakulluhu tayyib. Beliau mengatakan, apakah engkau pernah mendengarku membaca Al-Quran dengan mencampurkan? Beliau mengatakan tidak, maka itu adalah semuanya perbuatan baik. Jadi semua contoh-contoh yang dilakukan oleh para sahabat, Rasulullah telah mengatakan ikuti para khulafaur rasyidin. Ternyata mereka juga melakukan perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah, tapi kemudian dikatakan kulluhu thayyib. Semua perbuatan itu adalah perbuatan bid'ah yang hasanah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pertemuan kita ini akan membawa manfaat. Kita berkumpul di sini, kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah hari Kamis nanti akan kita sampaikan dalil-dalil tentang yaitu Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan Quran dan Sunnah, sehingga kita akan mantap dan yakin tahu fadilah mengadakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi kasirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna ru'yata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqadatan aw manaman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.